Oke teman-teman, halo kembali lagi bersama gua Kopi Anan. Kali ini kita akan lanjutin lagi fitur Cloud Messaging atau FCM. Di video sebelumnya itu kita udah membahas tentang bagaimana menerima notifikasi tapi foreground. Nah, kali ini kita akan masuk ke bagian background-nya. Pertama, kita ikutin dulu ya, it must not be an anonymous function. Jadi, pastikan ini di run itu di awal, teman-teman. So, kita tinggal copy aja di sini Firebase on background message-nya ke dalam project kita. Ditaruhnya di paling atas, which is di main ya, karena ini adalah paling atasnya gitu. Ini gue sambil nge-run ya, jadi sambil nunggu dulu bentar. Oke. Jadi kita akan run di paling atas, tapi setelah Firebase initialize app. Karena apa? Karena kalau belum diinisial, nanti akan ada error. Jadi kita akan paste di sini. Nah, tapi karena di dokumentasinya udah disediakan, kita tinggal copy paste aja. Kita tinggal copy paste kayak gini. Nah, gitu ya. Jadi sama aja. Nah, await-nya aku hapus karena di sini udah di await ya, udah di initialize maksudnya. Kita tinggal hapus. Nah, ini dia untuk handle background, atau ini aku singkat aja lah handle. Di sini dia cuman ngeprint doang, tapi untuk ngehandle-nya gimana? Ya, kita sama kayak yang di depan itu, teman-teman. Tapi di sini kita akan coba print dulu, kita akan print message.notification. Ya, oke. Aku akan jelasin cara kerjanya. Kita akan save dulu. Nah, udah ya, udah aman di sini, kita close. Ini notifikasinya, notifikasi aplikasinya begini, udah penuh lagi space-nya, oke. Nah, ini kalau begini kan foreground, kalau kita tutup seperti ini namanya background. Aku sambil hapus aplikasi yang lain deh, teman-teman. Sekarang, ini kan kalau foreground, nah ini foreground, ini aku hapus, dan sekarang ini adalah background. Nah, kita akan coba kirimkan melalui Firebase Console. Alright, langsung kita bikin new campaign, notification, dan kita kasih background title-nya, terus enter notification, background juga. Nah, di sini kita next dulu aja, targetnya jangan lupa, next, schedulingnya now. Ini nanti kita pelajarin teman-teman, ini tuh apa sebenarnya dan cara pakainya bagaimana. Tapi sekarang kita akan review, publish, dan aku akan buka ininya. Kita lihat teman-teman, reaksinya apa. Oke, kita akan tunggu seperti biasa. I don't know why teman-teman, karena nunggunya bisa, harusnya nggak lama sih, tapi ya kayaknya ini lama teman-teman. Tapi make sure kalian udah print di sini ya, background notification listening dan lalalalanya udah ada. Oke, seperti yang kalian lihat teman-teman, di sini udah muncul ya background notification listening. Terus di sini udah ke-print, hanya saja karena bentuknya kelas, jadi dia nggak bisa ngeluarin semuanya. Harusnya kita keluarin title-nya kayak gini. Jadi langsung keluarin string-nya ya, teman-teman ya. Begitu. Kita save lagi aja. Kita close. Coba kita duplicate campaign-nya, duplicate, dan kita kirim ulang ya, teman-teman ya. Harusnya ke-print sih, tapi kalau harusnya ke-print karena tadi udah muncul ya. Hanya saja nggak muncul secara title gitu. Nah, dan keadaan aplikasinya juga tertutup. Dan ada tray-nya kali ini, teman-teman tuh. Ada 2 tray. Nah, ini tray yang pertama tadi yang sempat kita hapus. Ini tray yang barusan. Nah, oke. Sekarang kita akan lanjut, teman-teman, ke bagian yang terminating ya. Di sini di home-nya, nah tepat di barisan Firebase on message ini kalian panggil lagi sebuah function, yaitu adalah Firebase messaging on message open app. Oke. Jadi ini adalah sebuah kalau kalian hover di sini nggak ada ininya lagi. Nah, kalau kalian hover di sini itu return a stream that is called when a user press a notification via FCM. Jadi, kalau kita klik di bagian atasnya, teman-teman, a stream event will be sent if the app has open from a background state atau dalam keadaan not terminate. Tapi if your app is open via a notification whilst the app
app is terminated, see get initial message. Nah, jadi ini teman-teman, ini ntar ya, kita ambil dot di sini listen. Nah, di sini listen ini adalah untuk ketika, tapi kalau misalnya teman-teman kalian pakai messaging, jadi get initial message ini tujuannya adalah untuk ngecek apakah ketika notifikasi atau ketika aplikasi kita sedang terminate dan ada ini yang masuk teman-teman, ada message yang masuk. Nah di sini kita tinggal dengarkan aja. Sorry teman-teman, harus ada instance-nya dulu. Nah ini dia teman-teman. Jadi di sini kita akan ngecek apakah ketika dia off gitu ya. Nah di sini kita bisa ngelakuin apa aja teman-teman. Ini aku ganti jadi begini aja dan value-nya aku bisa ganti menjadi message aja. Nah, jadi kalau dia diklik, dia ngapain? Nah, di sini kita if dulu. If message-nya tidak sama dengan 0, berarti ada notifikasi yang masuk. Nah, di sini kita bisa ngeprint datanya. Jadi message.data. Atau juga bisa teman-teman print di sini message.notification gini. Tapi di dot lagi aja kita ambil title-nya. Sama kayak tadi aja teman-teman. Jadi untuk handle-nya sama kayak gini. Nah, kalau data ini nanti dia masuknya dari mana? Nah, nanti aku akan kasih tahu data ini masuknya dari mana. Sekarang aku matiin dulu aja. Jadi ada beberapa ya. Nah, ini aku kasih note di sini. Ketika notifikasi diklik dan keadaannya on, terminate. Sedangkan yang ini adalah foreground. Gitu. Jadi ada 3 ya notifikasi yang bisa kita handle di sini. Nah, sekarang kita akan tinggal restart dulu teman-teman aplikasinya. Setelah di restart, kita make sure aja mana buka aplikasinya. Nah, di sini keadaannya oke dan tidak ada error seperti ini teman-teman ya. Kalau sudah teman-teman, sekarang tugas kita adalah menyetop aplikasinya dengan cara kita tutup aplikasi, buka app kayak gini, ini di clear all. Nah, di sini langsung lost connection dan exit. Nah, sekarang kita akan kirimkan notifikasi ke sini, teman-teman, ke aplikasi ini dengan cara melalui Firebase Console lagi tentunya. Ada di mana dia? Ya, ada di sini. Kita new campaign, kita notification, bikin baru. Kita akan kasih namanya di sini on terminated. No caption, misalnya begitu ya. Terus kita next, targetnya adalah application, Flutter FCM next, kita tinggal next lagi, fieldnya kita kosongin, udah now, review, dan publish. Oke, nah udah masuk ya. Oke teman-teman, jadi mohon maaf di sini emulatornya aku ganti karena memorinya penuh, dan di sini udah masuk on terminated teman-teman. Nah ini kita close dulu aja, dan sekarang teman-teman kita akan jalankan lagi aplikasinya, dan ini yang terakhir teman-teman, sesi terakhir untuk ini teman-teman di bagian ini get initial message. Nah kita akan bikin satu buah halaman di mana kalau kita ngeklik notifikasinya, nanti dia akan membuka halaman tersebut. Jadi kalian bisa coba aja nanti ya, guys. Di sini kan gue mau bikin di dalam keadaan terminated. Nah, kalau kalian mau bikin dalam keadaan background ya bisa coding di sini ya. Itu sama aja. Nah, sekarang gue akan bikin di bagian sini, teman-teman. Oke, sekarang caranya gimana? Pertama, aku akan sediakan satu buah halaman kosong. Di sini aku kasih new file, aku kasih tau FCM page ya, fcmpage.dart. Kita akan bikin satu halaman kosong, stateful widget. Background color-nya biar lebih mencolok gitu, kita kasih warna hijau. Oke, nah aku mau teman-teman, atau kita mau ketika nanti kita dapat notifikasi, maka dia akan langsung ke sini. Nah, itu caranya gimana? Oke, jadi pertama kita akan bikin new campaign di sini, notifikasi. Kita akan bikin aplikasi go to green page. Nah, ini aku akan jelasin teman-teman, ini penting banget karena kalian harus paham bedanya notifikasi dengan data. Di sini aku akan kasih judulnya adalah only description.
Kalau kalian menambahkan gambar silahkan, next. Nah, targetnya seperti biasa, next. Schedulingnya now. Nah, ini teman-teman. Nah, ini additional option. Nah, additional option ini nanti yang akan pengaruh teman-teman, dan ada channel. Channel aku nggak akan bahas di sini ya. Kita akan bikin simple channel gitu dulu ya, simple channel. Kemudian custom datanya di sini aku akan kasih namanya root, dan aku akan kasih di sini untuk ke halaman berikutnya atau apapun itu ya. Jadi nanti kita akan kasih di sini data gitu. Oke, soundnya disabled ya. Kita nanti kita akan jalankan, tapi di sini di sisi lain kita akan coba menerima data tersebut. Oke, jadi setelah itu kita atur dulu teman-teman untuk routingnya. Nah, routing ini penting sebenarnya kalau kalian udah bekerja dengan halaman yang sangat banyak. Ini kalian harus setting ya. Jadi kita akan setting di app widget. Di dalam sini kita akan ganti root-nya teman-teman ya. Root seperti ini. Dan kita akan kasih di sini karena kita mau ke dalam FCM page, kita kasih namanya FCM atau biasanya begini, FCM page ya. Ini kayak ya routing ya, apalagi ya namanya selain routing. Nah, kalian tinggal next aja mau buka halaman apa kalau kalian dapat perintah FCM page. Nah, di sini kita akan langsung ke halaman FCM page. Nah, beginilah kira-kira. Ini satu routing aja kita pakai ya, guys. Jadi, ketika dia mendengar ini, maka nanti dia akan pindah ke FCM page. Maka, di sini kita akan suruh dia untuk navigator.ofContext push name. Ya, push name. Nah, root-nya apa? Root-nya ya kita samain, teman-teman. Root-nya adalah FCM page. Nah, tapi di sini yang mau gua kasih tahu adalah kalau ini kan hard code, teman-teman. Nah, gua mau ngasih tahu ke kalian gimana caranya supaya pindah halaman tapi itu diatur oleh FCM-nya. Nah, jadi di sini kalian bisa ambil di sini kalian kasih var route name, nama routingnya itu kalian ambil dari message.data, terus kalian kasih key-nya. Key-nya misalnya di sini kalian kasih route gitu ya. Jadi pokoknya kalian akan mengambil data yang key-nya adalah root. Kalian masukin ke dalam sini, ini kalian masukin ke dalam sini. Sedangkan isi dari root-nya ini intinya kita nampung data ya. Nah, sedangkan datanya itu kita masukkan dari sini, teman-teman. Nah, lihat, custom data, ini key-nya jangan salah. Harus seperti ini, harus sama. Root-nya harus sama. Kita ambil root-nya. Nah, ini kita arahin. Kita mau nyuruh dia ke halaman mana dengan cara begini. Oke, jadi secara otomatis kalau kita klik, nanti dia akan langsung ke halaman ini. Alright? Nah, nanti kita kirim nanti, teman-teman. Tapi make sure pastiin dulu begini ya. Nah, ini kalian bisa tambahin try catch untuk make sure kalau datanya atau routingnya benar, tapi gua nggak akan ngelakuin itu. So, gua akan restart di sini. Ya, restart, dan kita lihat di bak konsol. Jadi itu ya bedanya notification sama data. Kalau data ngisinya di bawah tadi, teman-teman. Sedangkan message atau notification ada di atas. Oke, di sini udah berjalan. Oke, sudah berjalan. Ini aku close dulu. Terus aku matiin dulu semuanya. Jebret, ilangin. Off. Literally off. Nah, sekarang kita akan kirimkan notifikasinya, teman-teman, dari FCM-nya. Kita akan review dan publish. Nah, setelah dia beres, kita akan tunggu sampai notifikasinya keterima di tray yang bagian atas ini. Nanti kita akan coba klik. Kalau dia benar langsung pindah ke halaman navigator push name ini, berarti kita udah berhasil, teman-teman. So, sekarang kita hanya tinggal menunggu saja. Oke? Gua akan tunggu, nanti gua akan tunjukin. Oke teman-teman, setelah menunggu lagi-lagi sekitar 1-2 menit, akhirnya notifikasinya nyampai dalam keadaan mati. Di sini ada go to green page, dan harusnya kalau gua klik tombol ini dia akan pindah ke halaman yang kita mau. Kita klik ya. Boom. Lah, kenapa ke homepage, guys?
Oke, kita ulang teman-teman ya. Gua akan run ulang. Mungkin tadi belum terpasang ya guys. Kita akan run ulang karena tadi gue cuman restart doang. Jadi make sure itu ya, kalau kalian menemukan error kayak gitu, kenapa nggak kepasang atau gimana-gimana, tolong diulang lagi. Karena dengan kalian restart aja dan aplikasinya tertutup, itu biasanya dia masih ke cache teman-teman. Jadi belum benar-benar kesimpan. Jadi make sure kalian stop dan kalian run ulang ya. Jadi jangan sampai kalian stuck di situ-situ aja, karena di sini kita udah pasang root-nya kok, udah pasang home-nya, udah pasang root-nya, FCM page harusnya ketika nyampe dia langsung ke FCM page. Tapi tenang aja teman-teman, aku akan buktikan kalau ke kalian kalau mudah teman-teman. It's so simple guys, oke? Oke, di sini udah mulai. Oke, ini artinya udah aplikasi baru. Sekarang aku akan tutup ulang. Bam. Exit, dan kita akan kirim ulang notifikasinya. Kita akan duplicate aja yang go to green page karena isinya sama. Dan next, next, di sini kita kasih now next, next, dan ini FCM page udah benar ya. Root juga udah benar, dan kita kirim, kita akan publish, guys. Oke, Oke, the campaign was successful save. Oke, beres. Kita tinggal tunggu lagi. Oke teman-teman, balik lagi. Kali ini notifikasinya lagi sudah masuk. Dan kita akan cek apakah go to green page berhasil for the first time guys. Bam! Kaboom! Nice, see? Kita berhasil pindah halaman ke green page teman-teman. Nah itu dia teman-teman kalau soal notifikasi. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah di campaign ini atau di notifikasi ini ada yang namanya notifikasi, ada yang namanya data juga, dan ada namanya conversion event juga. Nah, ini kalian silahkan di-explore. Untuk referensi yang bisa gua berikan untuk kalian belajar, itu mungkin kalian bisa ke YouTube dan cari yang namanya Resocoder. Lagi-lagi, Resocoder menjadi panutan gua dalam belajar hal-hal yang tidak terfikirkan gitu. Nih, ada Flutter Awesome Notification. Jadi silakan kalian kunjungin aja dan kalian cek tutorial di sana. Itu aja teman-teman yang bisa gua kasih tentang Flutter per FCM-an, tentang per push notification-an. Silakan lanjut teman-teman belajarnya. Sampai ketemu di video gua yang berikutnya. Bye-bye.